Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Aan. Pada kali ini saya akan membahas tentang profil Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia yang luar biasa. Oke, saya akan baca biografinya teman-temanku semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Gibran Raka Buming Raka lahir 1 Oktober 1987, adalah seorang politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Sejak 20 Oktober 2024, Gibran dilantik menjadi Wakil Presiden saat berumur 37 tahun, menjadikannya wakil presiden termuda sepanjang sejarah negara. Ia sebelumnya menjabat sebagai wali kota Surakarta di tahun 2021 sampai 2024. Bayangkan umurnya baru 37 tahun teman-temanku semuanya, selisih sama saya mungkin 8 tahunan. Gibran adalah anak sulung dari Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Ia menyelesaikan pendidikan 9 tahun pertamanya di Surakarta sebelum pindah ke Singapura, di mana ia belajar di sekolah menengah Orchid Park. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, pengaruh Gibran terhadap Surakarta sangat besar, sehingga ia dinobatkan sebagai wali kota paling populer pada tahun 2021 menurut Indikator Indonesia. Kehidupan awal dan pendidikan Gibran Raka Buming Raka lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 1 Oktober 1987 sebagai anak sulung dari putra Joko Widodo dan Iriana yang memiliki 3 orang anak. Gibran menyelesaikan pendidikan 9 tahun pertamanya di Surakarta sebelum pindah ke Singapura, di mana ia belajar di sekolah menengah Orchid Park. Setelah lulus sekolah menengah, Gibran mendaftar di UTS InSearch, program jalur preparatori bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Universitas Teknologi Sydney di Australia. Namun memutuskan untuk pindah kembali ke Singapura untuk pendidikan sarjana perguruan tinggi. Ia memperoleh diploma dari Management Development Institute Singapura atau MDS atau Institut Pengembangan Manajemen Singapura pada tahun 2010 dengan gelar BSc atau S1 dari Universitas Bradford yang mitranya MDS. Nah, untuk karir bisnisnya setelah beberapa tahun bekerja di bisnis furnitur keluarganya, Gibran pada tahun 2010 mendirikan Chili Pari, sebuah bisnis jasa boga yang berbasis di Surakarta. Menurut Gibran, dirinya terinspirasi mendirikan perusahaan tersebut setelah menyadari minimnya layanan jasa boga untuk pusat konvensi milik ayahnya. Jokowi yang berniat agar Gibran mewarisi kepemimpinan bisnis furniturnya awalnya menentang keputusan putra sulungnya yang ingin memulai bisnis jasa boga. Namun perusahaan tersebut semakin berkembang dan fokus pada penyediaan layanan pesta pernikahan. Gibran kemudian pada tahun 2015 memulai Marco Bar, sebuah jaringan martabak yang dibuka di 29 lokasi di Indonesia pada tahun 2017. Jokowi mengatakan pada tahun 2017 bahwa meskipun awalnya dia tidak menyetujui bisnis makanan putranya, keuntungan perusahaan Gibran akhirnya dinilai lebih tinggi daripada perusahaan furnitur miliknya. Kekayaan Gibran diajukan pada 2020 sebagai syarat mencalonkan diri dilaporkan sebesar 22,1 miliar teman-temanku semuanya. Oke, kita akan bahas di karir politiknya sebagai wali kota Solo. Pada Juli 2019, Gibran dinobatkan sebagai calon favorit pemilihan umum wali kota Solo. Nah, karir politiknya cepat sekali sehingga sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Banyak sekali sindiran-sindiran, terutama adalah kesalahan asam sulfat atau yang biasa netizen memanggilnya sebagai julukan Samsul. Nah, dalam satu kegiatan, kenapa asal-usul asam sulfat ini dalam satu kegiatan kampanyenya pada 3 Desember 2023, Gibran menyampaikan bahwa salah satu solusi stunting bagi ibu hamil adalah dengan mengkonsumsi asam sulfat alih-alih asam folat. Ia meminta maaf dan kemudian mengoreksi dirinya sendiri pada hari berikutnya atas pernyataan tersebut. Ia diejek oleh pendukung rivalnya, bahkan Anies Baswedan yang terang-terangan mengejeknya dengan mengatakan bahwa ibu hamil hanya bisa mendapatkan dari makanan nabati dan bukan dari bengkel. Nah, itu semua itu itulah teman-temanku semuanya. Dan
pada September kemarin juga ada kontroversi lagi pada bulan September 2024. Sebuah kontroversi muncul ketika akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang terkenal pada tahun 2010-an karena posting komentar kontroversial terhadap tokoh-tokoh politik tertentu, terutama Prabowo, dituduh oleh Gerindra situs web palsu sebagai milik Gibran. Gibran membantah kepemilikan akun. Beberapa minggu kemudian akun From Spring bernama Raka Girly, dikenal karena memposting komentar seksual, juga diduga sebagai miliknya Gibran. Apakah benar? Kita juga tidak tahu ya teman-temanku semuanya. Jadi intinya seperti itu ya, ada pro dan kontra Mas Gibran, tapi yang saya salut dari Mas Gibran, dia orangnya selain muda juga sangat tegas sekali teman-temanku semuanya. Jadi sebagai netizen kita jangan gampang dipecah belah dengan hal-hal yang seperti itu teman-temanku semuanya. Mas Gibran sekarang sudah menjadi wakil presiden dan anak abah, saya mohon jangan tantrum. Oke, itu mungkin podcast singkat dari saya. Kalau kalian suka bisa like, dan suka tidak suka ya nggak apa-apa teman-temanku semuanya. Sampai jumpa.